Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa lil zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la ilaha al-mutasallin qayyimas samawati wal ardin. Asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluhu al-mab'uts rahmatan lil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sayyidil mursalin imamil muhtadin qa'adil mujahidin wa ala alihi wasahbihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin amma ba'd. Amma ba'du faqala Allah ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqu haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsu ma kunta. Sekalian, alhamdulillah pada siang hari ini kita bulan Dzulqa'dah kita sudah masuk di tanggal 8. Artinya kita ini sudah di hari-hari bulan-bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sejak kita memasuki Dzulqa'dah ini, kita akan ketemu Dzulhijjah. Kemudian juga kita akan ketemu Muharram. Ini 3 bulan yang berurutan. Yang dalam Al-Quran dan surat At-Taubah ayat 36, minha arba'atun hurum, dari 12 bulan itu ada 4 bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. 3 yang berurutan, yang satunya bulan Rajab. Di jemaah mungkin Allah Subhanahu wa taala, Bapak-bapak, Ibu-ibu, perlu kita optimalkan kembali ya, dalam kehidupan kita ini. Setiap nikmat yang kita rasakan ya, sampai saat ini, ada nikmatul Islam, kita masih menjadi bagian minal muslimin wal muslimat. Ini nikmat yang luar biasa. Nikmat al-iman, keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada nikmat sehat wal afiyah dan juga nikmat-nikmat yang lainnya. Ini kita perlu optimalkan kembali, kita jadikan sebagai fondasi atau landasan dalam kehidupan kita yang fana ini untuk kita gunakan membangun amal-amal unggulan kita kembali. Amal-amal kebaikan kita dan untuk meningkatkan kualitas keislaman kita, kualitas keimanan kita, dan juga kualitas ketakwaan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian, tema kemarin nyambung bahwa zikir setelah kita melakukan ibadah salat itu sangat-sangat urgent. Ya. Bahkan ada bandingan seorang yang selalu zikir pada Allah Subhanahu wa taala dan orang yang enggak pernah zikir itu diumpamakan Rasulullah mathalul hayy wal mayyit. Orang yang hidup dan orang yang mayit, jadi mayit. Mayit sebelumnya jadi mayit ketika kita enggak banyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kemarin juga dikatakan mufaridun ya, yaitu hamba-hamba Allah yang selalu khusus dan juga fokus ya, kaitan dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada juga pahala yang luar biasa ya. Ini ayat ini. Maghfiratun wa ajrun, maghfiratan wa ajrun azima. Allah memberikan maghfirah, ampunan Allah Subhanahu wa taala, dan juga ajrun azima, pahala yang besar ketika kita termasuk orang-orang yang zikir yang banyak pada Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya sedikit ya, tapi jadi orang-orang yang zakirun tapi katsira. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal qanitina qanitat was sadiqina was sadiqat was sabirina was sabirat wal khashiina wal khashiat wal mutasaddiqina wal mutasaddiqat was sha'imina was sha'imat wal hafizina li furujahum wal hafizat wal dzakirina Allah katsiran wal dzakirat.
zikir. Allah memberikan apa pada mereka? A'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azim. Allah mensiapkan, memberikan pada mereka semuanya orang muslim, laki maupun perempuan, innal muslimin wal muslimat, yang beriman, laki maupun perempuan, ya. Kemudian qanitin, taat pada Allah Subhanahu wa taala, ya. Laki maupun perempuan yang jujur, was-shadiqin was-shadiqat. Dalam kehidupannya dia selalu jujur, dan juga was-sabirin, sabar dalam menghadapi ujian-ujian dan sebagainya, ya. Wal khashi'in, khusyuk dalam beribadahnya, ada sebuah keikhlasan, ya. Kemudian dia selalu khusyuk pada Allah Subhanahu wa taala, laki maupun perempuan, dan juga orang yang banyak berinfak, mutasaddiqin wal mutasaddiqat, was-shaimin, tidak hanya itu, suka puasa, ya, laki maupun perempuan, was-shaimin was-shaimat, wal hafizin furujahum, dan juga selalu menjaga farjinya, ya, kemaluannya tadi yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal hafizat, laki maupun perempuan. Yang terakhir, wadz-dzakirina Allah katsira, orang yang selalu zikir kepada Allah Subhanahu wa taala katsira, yang banyak. Dan nanti kita lihat banyak ini ukurannya kayak apa. Kita cukup enggak setelah salat zikir sedikit, ya? Apakah itu belum masuk dalam kategori adz-dzakirina Allah katsira wadz-dzakirat. Ini terjemahannya. Terdapat kaitan dengan siapa itu, ukurannya apa? Adz-dzakirina wadz-dzakirat katsira itu. Nah, ini kita lihat. Al-Imam Mujahid, wa qala Mujahid, la yakunu min adz-dzakirina Allah katsira wadz-dzakirat hatta yadhkura Allah qa'idan wa qa'iman wa muttaji'an. Kita belum termasuk orang-orang yang zikirnya banyak sampai kita selalu zikir kepada Allah Subhanahu wa taala pada waktu kita berdiri, ya. Mungkin bisa sambil kerja kita tetap zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada masuk fokus juga, ya. Bisa juga kita pada waktu berdiri nunggu mobil, angkutan dan sebagainya. Pada waktu kita di kereta, biasanya kan banyak yang berdiri, kan? Ya. Tapi kita lakukan nadhkurullah azza wa jalla wa qa'idan, pada waktu duduk. Jadi saat ini kita ngaji termasuk zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Masalahnya kalau kita duduk, ya, di halte-halte, ya, itu harus kita gunakan waktu untuk Allah Subhanahu wa taala, bisa tilawah, bisa zikir langsung pada Allah Subhanahu wa taala dan hal-hal yang lain. Ya, itu yang dikatakan katsira di sini. Wa muttaji'an. Kita terlentang ketika istirahat. Selalu ingat, apalagi kita mau tidur, kan? Kita harus ada doa-doa. Nah, itu juga zikrullah azza wa jalla. Itu baru dikatakan adz-dzakirina Allah katsira, yang diberikan Allah a'adda lahum maghfiratan wa ajran 'azim. Ya. Al-Imam Ibn Salah, ini ahli hadis, beliau mengatakan orang yang selalu idza wadaba alal al-adhkaril al-ma'thurati, ya, sabahan wa masa'an fil awqati wal ahwal al-mukhtalifati lailan wa naharan kana min adz-dzakirina Allah katsira wadz-dzakirat. Beliau mengatakan orang yang dikatakan ukurannya orang yang zikirnya banyak itu siapa? Orang yang melakukan zikir dengan zikir yang sudah ada dalam al-hadis, dalam Al-Qur'an, ya kan? Itu ma'thurat namanya. Al-ma'thur, kan? Maka ada doa ma'thurat, kan? Ya, ma'thurat itu apa? Diambil dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ada yang tanya, "Ustaz, bisa enggak zikir pakai
kalimat-kalimat yang kita bikin sendiri, nggak ada masalah. Selama kita zikirnya itu ada kalimat thayyibah, ya Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang banyak sekali sudah ada yang belum kita lakukan. Ya. Contohnya nanti ya. Ada kalimat la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wal hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. 100 kali pagi sore Allah akan berikan. Ini bandingannya apa? Sama dengan orang yang memerdekakan 10 hamba saya. Hamba saya pada saat itu ya, budak. Budak kan mahal satu orang. Zaman dulu ya. Saat ini kan nggak ada ya. Kecuali ada beberapa negara yang masih ya. Dikasih 100 kebaikan. Dikasih 100 diampuni Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dijaga minasyaitan. Itu kan belum banyak juga yang kita lakukan. Ya kan? Gampang gitu. Ada kalimat yang mudah. Subhanallah wa bihamdih. Subhanallah wa bihamdih. Ada di situ ada tulisannya 100 kali. Begitu juga belum banyak yang kita lakukan. Kemudian Al-Imam Al-Qurtubi Al-Imam Ibn Abbas ya, dari Ali ibn Abi Talha sama, beliau mengatakan dalam ayat tadi, Allah Subhanahu wa taala itu selalu ketika mewajibkan suatu kewajiban ada ukurannya, ada batasannya. Contoh salat, ada waktu-waktunya khusus. Ya, bahkan juga ada yang dilarang. Waktu sholat sunnah yang dilarang pada saat itu. Ya, dan itu khilaf dari ulama-ulama kita, kecuali yang mana? Ya, kalau sholat sunnah ba'dal asar ada nggak? Nggak ada kan? Kalau kita sholat asar nggak ada sholat sunnah, kecuali ala madzhab Syafi'i ketika kita masuk masjid lagi setelah kita sholat asar, sudah pulang, ada sesuatu kita masuk masjid lagi, itu masih disunnahkan sholat tahiyat masjid. Kecuali ketika kita wudu, setelah wudu kan ada sholat sunnah wudu, itu ala madzhab Syafi'i diperbolehkan. Kenapa? Ada sebab sebelumnya. Ya. Kecuali apa? Perintah kaitan zikir pada Allah Subhanahu wa taala enggak ada. Enggak diukur, enggak ada batasan. Kapanpun bisa kita lakukan, siapapun bisa melakukan itu. Ya. Kalau ibadah zakat, siapa yang lakukan zakat? Orang kaya ya. Orang kaya. Dan sampai nisab juga. Haji bagi siapa? Yang kaya, yang mampu. Ya, yang mampu ukurannya. Kadang-kadang juga enggak kaya tapi dia dihajikan orang lain. Ya kan? Haji apa? Abidin ya. Tapi alhamdulillah ya. Saya 4 kali ya, alhamdulillah ya. Gratisan semua. Al-Imam Ibn Abbas mengatakan, bilaili wan nahar. Zikir itu enggak ada batasan waktunya. Bilaili, malam, siang, ya. Fil barri wal bahri. Pada waktu kalian semua di daratan, pada waktu kalian di al-bahri, lautan, afis safari wal hadar. Pada waktu kita safar, pada waktu kita di rumah, ya. Wal ghani wal faqr. Pada waktu ada kekayaan, pada waktu enggak ada, kita fakir. Wasaqami wasihah. Pada waktu kalian sakit itu lebih penting lagi. Makanya ketika kita sakit kan banyak zikir kan. Banyak-banyak Allah subhanallah. Ya Allah, ya Allah. Biasanya yang kita sebut banyak itu kan gitu. Sirri wal alaniyah. Pada waktu sendirian, pada waktu sama-sama yang lainnya. Wa ala kulli halin, dalam kondisi apapun kita disunahkan untuk zikir pada Allah Subhanahu wa taala. Bahaya ya bagi tadi ya, kemarin ada hadis yang membedakan tadi orang yang banyak zikir dan orang yang enggak, kayak orang yang hidup sama yang mati. Tapi kalau kita lupa sama sekali, ini ayat ini luar biasa ya.
At-Taha ayat 124. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsuruhu yaumal qiyamati a'ma. Meskipun dzikri ini sini kalau kita ngambil kembali kepada tafsirnya ini Al-Qur'an. Barang siapa yang berpaling dari Al-Qur'an, dari zikir pada Allah Subhanahu wa taala, maka fa innalahu ma'isyatan dhanka, dia mendapatkan kehidupan yang sempit. Meskipun banyak hartanya, tapi nggak pernah zikir pada Allah Subhanahu wa taala, nggak pernah dia kembali kepada Al-Qur'annya, itu dhanka. Ma'isyah tapi dhanka. Kehidupan yang sempit, yang nggak berkah. Bahkan nanti yaumul qiyamah wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, mereka semua ini akan digiring dalam kondisi dia buta. Padahal dia punya mata. Ya, melek semuanya pada waktu hidupnya. Tapi pada waktu yaumul qiyamah Allah membutakan mereka. Luar biasa sekali. Seperti ini, zikrin itu adalah zikri Al-Qur'an, kitabi. Dan juga zikir ini ya zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sangat gampang ya kalau kita lakukan. Tapi kadang-kadang susah. Kenapa? Enggak ada perencanaan. Orang zikir itu juga perlu perencanaan. Sama juga apapun yang kita lakukan juga sekalian harus ada perencanaan yang baik. Dalam kerja kita, setiap hari kita di perusahaan kita perlu ada mengikuti perencanaan yang sudah disusun oleh mereka semua kan. Iya kan? Ada target gitu. Kenapa? Setiap tahun biasanya ada target setiap lembaga-lembaga itu, perusahaan-perusahaan itu pasti. Dan kita diarahkan untuk mengikuti dengan perencanaan yang ada. Nah, kita dengan Allah Subhanahu wa taala perlu ada perencanaan. Sering saya katakan gini, ada seorang muslim dan muslimah nggak pernah dia melakukan sholat duha sepanjang hidupnya mungkin kalau tanpa ada perencanaan. Bisa juga 1 tahun dia nggak pernah melakukan sholat duha. Nggak pernah melakukan sholat sunnah qabliyah ba'diyah. Nggak pernah dia tilawah, zikir. Kenapa nggak masuk dalam perencanaan hariannya atau bulanannya atau tahunannya? Nah, ini kan juga tergantung ya makna ya, mereka memahami makna kehidupannya yang ada dengan pemahaman risalah Islam ini. Nah, ini sangat-sangat penting. Jadi sekalian, contoh zikir. Nah, ini kalimat Masya Allah yang gampang diucapkan. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari sahabat Abi Hurairah yang hanya 6 atau 5 tahun bersama Rasulullah tapi luar biasa. Qala Rasulullah, dia berkata, Rasulullah bersabda, kalimatani khafifatani 'alal lisan. 2 kalimat yang sangat ringan diucapkan lesan kita. Thaqilatani fil mizan, tapi pahalanya berat dalam timbangan amal kita. Oh. Habibatani ila rahman, sangat dicintai Allah Subhanahu wa taala. Kalimat ini apa? Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Coba antum kita sama-sama baca. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Antum bisa 3 kali, bisa 7 kali, bisa 9 kali. Ya. Kenapa pakai ganjil? Witir itu yang disukai Allah Subhanahu. Kecuali ada hadis yang langsung. Barang siapa yang membaca ini 100 kali, ya itu juga bisa kita ngikuti arahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sangat mudah. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Jangan sampai pada waktu tahlil aja. Ya kan? Nah, ini kan kalimat pada waktu yang biasanya orang NU yang tahlilan kan pakai ini juga. Ya kita bisa pagi sore dan sebagainya. Kita tambah. Nah, sering saya katakan gini, minimal pagi sore itu selain maghfirah atau zikir yang ada, kita tambahkan 100 kali tahlil kita, 100 kali istighfar kita, 100 kali selawat pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 100 kali tadi kalimat la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku
Itu lumayan juga. Kalau antum coba, itu bisa 5 menit atau lebih juga. Itu 100 kali itu. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wal hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya, itu bisa 5 menitan, ya. Belum yang lainnya kan. Tapi kan tersusun dulu. Ada agenda dalam kehidupan kita, ada perencanaan yang baik dulu. Tadi kan saya katakan, kalau enggak kita rencanakan, ya enggak muncul. Nah ini, Masya Allah ya, 100 kali. An Nabi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Imam Bukhari, qala, Rasulullah bersabda, qala, man qala, barang siapa yang membaca la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku walal hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir fi yaumin mi'ata marratin, yang baca tadi kalimat apa? La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul wa huwa ala kulli syai'in. Coba antum baca semuanya. La ilaha illallah la syarika lah, lahul mulku wal hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Berapa kali? Mi'ata marratin, 100 kali Allah memberikan pada kita. Kanat lahu adlu asyri riqabin. Ya. Kanat lahu. Maka dia mendapatkan apa? Sebanding dengan ketika kita memerdekakan 10 budak yang ada pada saat itu, ya. Wa kutibas lahu mi'atu hasanatin, ditulis untuknya, untuk kita semuanya, kalau membaca 100 kali ini ada 100 kebaikan masuk dalam timbangan amal kita, ya. Wa muhiyat anhu mi'atu sayyi'atin, 100 kesalahan yang kita lakukan, ya, itu diampuni Allah Subhanahu wa taala. Wa kanat lahu hilzan minasyaitan, dia dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari syaitan. Mungkin dikoda enggak bisa tembus dengan doa itu, dengan zikir itu. Yaumahu dzalika, sepanjang hari itu. Hatta yumsi, sampai sorenya. Dan sore kita bentengi lagi dengan 100 lagi. Kita akan dijaga sampai malam, sampai paginya. Walam ya'ti ahadun bi afdhala mimma ja'a bih. Enggak ada orang yang bisa, ya, melakukan sesuatu yang lebih afdal lagi, illa ahadun amila aktsara min dzalika, kecuali orang yang melakukan itu lebih banyak lagi, lebih dari 100 kali. Itu lebih afdal daripada orang yang hanya melakukan 100 kali. Ya, coba antum masukkan agenda antum. Ini, coba ya. Artinya kalau nggak bisa 1 hari, mungkin 2 hari, 3 hari bisa. Ya, alhamdulillah. Tapi yang penting antum masuk dalam apa? Perencanaan kehidupan kita, ya kan? Dengan hadis yang ada, Masya Allah, kita tahu hadisnya Imam Bukhari, pahalanya juga kita tahu 100 kali, 100 pahala, kemudian juga 100 diampuni 100 kesalahan kita diampuni Allah Subhanahu wa taala, dijaga dari asyayati. Apalagi hadis yang ini kaitan dengan yang pendek tapi pahalanya luar biasa. Tuh. Subhanallah wa bihamdih, subhanallah wa bihamdih, subhanallah wa bihamdih, 100 kali. Dosa-dosa yang kecil kita diampuni Allah, meskipun dosa itu lebih banyak, atau kanat misla zabatil bahri, ya, buih lautan, sebanyak itu dosa kita, dosa kecil kita akan diampuni Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat subhanallah bihamdi 100 kali. Dosa kecil itu yang kayak apa? Ya. Contoh yang kita namanya manusia. Pada waktu kita kerja, pada waktu kita di jalan,
Ketika kita melihat wanita, wanita melihat laki-laki dengan syahwatnya, itu udah dosa. Tanpa menyentuh. Tapi dosa-dosa inilah hapus dengan wudhu kita, hapus dengan kalimat-kalimat ini. Ya. Kalau kita ngomongin orang kan beda lagi. Itu dosa besar. Meskipun nggak ada had. Kenapa? Harus kita minta maaf pada orang yang kita hibahin. Beda. Ya kan? Masya Allah. Kemudian juga itu yang contoh ya. Kaitan dengan zikir. Kita tahu kemarin kekuatan zikir dan juga keutamaan keutamaan zikir kita pada Allah Subhanahu wa taala, dan itu contoh tadi. Coba kita kalimat tadi, 2 kalimat yang subhanallah bihamdi subhanallahil azim, dan juga kalimat la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Coba kita agendakan, kita rencanakan dalam kehidupan kita yang fana ini. Itu apa? Tambahan amal-amal kita. Ya kan? Tadi kan saya katakan gini, memang ada orang nggak pernah melakukan tadi kalimat-kalimat pendek tadi,